semua, di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai visualisasi data. Nah, sebelum masuk lebih dalam nih tentang visualisasi data, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih arti dari visualisasi data itu. Nah, jadi visualisasi data itu dapat kita artikan sebagai suatu ilmu komputer yang dimana akan berfungsi untuk mengubah data yang semula rumit menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah untuk dipahami atau dibaca. Misalkan proses perubahan data menjadi bentuk diagram ya, yang seringkali kita temui di kehidupan kita sehari-hari itu seperti pengubahan menjadi bentuk diagram lingkaran, diagram garis, diagram titik, dan diagram batang. Nah, masuk nih kita ke pembahasan yang pertama, yaitu diagram lingkaran. Nah, jadi diagram lingkaran ini adalah suatu bentuk diagram yang di dalamnya ini diagram tersebut akan berbentuk lingkaran. Nah, di dalam diagram lingkaran ini akan menunjukkan data-data sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, mungkin teman-teman semua agak bingung ya kalau misalkan kita cuman tentang pemaparan materi, penjelasan seperti ini saja. Jadi kita akan langsung masuk ke prakteknya. Jadi kita masuk ke Excel dulu ya yang pertama. Jadi untuk proses perubahan menjadi diagram-diagram seperti ini kita memerlukan bantuan dari Microsoft Excel. Nah, jadi di sini sudah terlihat ya. Jadi dari tabel data inilah ya, jadi kami akan mengubah menjadi bentuk diagram lingkaran, diagram batang, diagram titik, dan diagram garis. Jadi yang pertama kita akan mengubah tabel data ini menjadi diagram lingkaran. Jadi yang pertama kita harus blok terlebih dahulu ya, semua data-data ini kita blok. Lalu setelah semuanya sudah berhasil kita blok, kita klik insert ya. Kita klik insert. Nah, di sini kita klik, lalu ada beberapa pilihan ya di sini ya, dalam bentuk diagram-diagram di sini ada pilihan. Nah, jadi kita tinggal pilih mana sih yang bentuk diagram lingkaran ya. Setelah kita menemukan oh ternyata ini diagram lingkaran, lalu kita klik ya. Nah, jadi di sini ada beberapa bentuk dari diagram lingkaran, sesuai teman-teman mau diubah dalam bentuk apa. Tapi di sini kami akan memilih yang di barisan kedua ya, kita klik. Nah, jadi di sini sudah kita bisa lihat nih proses perubahan dari tabel data menjadi diagram lingkaran. Jadi seperti itu tuh cara perubahannya. Jadi kita masuk lagi ke PowerPoint ya. Jadi yang kedua setelah diagram lingkaran saya akan menjelaskan tentang diagram garis. Oke, kita buka dulu PowerPoint-nya. Kita masuk ke diagram garis. Oke. Nah, diagram garis ini dapat diartikan sebagai kumpulan titik-titik, namun titik-titik tersebut itu dihubungkan melalui sebuah garis. Jadi makanya lah namanya itu diagram garis. Jadi sesuai dengan definisinya. Nah, jadi nanti akan berbentuk seperti inilah diagram garis tersebut. Nah, lalu kita akan masuk lagi proses perubahan dari tabel data menjadi diagram garis ya. Jadi kita harus masuk ke Excel lagi. Nah, jadi kan tadi sebelumnya sudah kita ubah kan menjadi diagram lingkaran, sekarang kita ubah lagi nih menjadi diagram garis ya. Sama ya caranya kayak tadi, semuanya sudah kita blok, klik insert ya. Habis itu kita cari yang berbentuk diagram garis ya, teman-teman. Nah, setelah kita menemukan mana sih diagram garis itu, nah habis itu kita klik ya. Lalu biasanya setelah kita klik itu akan muncul beberapa jenis model diagram garis seperti apa yang kita inginkan. Nah, setelah kita sudah menentukan diagram garis seperti apa yang kita inginkan, kita klik. Lalu secara otomatis melalui sistemnya akan berubah menjadi diagram garis. Nah, mungkin ini agak sedikit kurang bisa terbaca, jadi bisa kita besarkan sehingga data-data ini dapat dibaca dengan baik ya teman-teman semua. Nah, jadi ini nih bentuk dari diagram garis yang sudah kita ubah dari tabel data menjadi diagram garis. Nah, masuk yang ketiga kita membahas tentang diagram titik. Oke, kita buka di PowerPoint-nya. Nah, dari namanya yaitu diagram titik. Jadi diagram titik ini adalah sekumpulan dari titik-titik yang terpencar. Namun terpencarnya ini bukan sembarangan, melainkan sesuai dengan data yang diubah. Nah, jadi kita masuk lagi ke Excel ya teman-teman semua ya. Kita masuk ke Excel, dari tabel data yang tadi sudah kita ubah menjadi diagram lingkaran dan diagram garis,
kita ubah lagi menjadi diagram titik. Nah, oke, sama ya, masih sama caranya, kita blok lalu kita klik insert. Nah, jadi kita pilih di sini yang mana yang merupakan diagram garis. Setelah menemukan kita klik ya. Setelah diklik nanti sama halnya seperti sebelum-sebelumnya akan muncul beberapa model diagram titik. Nah, jadi kita pilih model yang seperti apa ya, kita klik. Nah, di sini pakai model yang paling sederhana aja ya di sini. Jadi titik-titik yang ada di sini itu sesuai dengan tabel data sebelumnya. Jadi tidak sembarangan ya teman-teman. Nah, jadi ini nih bentuk dari diagram titik. Oke, yang terakhir itu kita akan membahas tentang diagram batang. Nah, diagram batang ini dapat kita artikan sebagai suatu diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang persegi panjang dengan tinggi dan panjangnya sesuai dengan nilai dan angka yang diwakili atau sesuai dengan data yang diubah menjadi diagram batang. Nah, kita masuk ke Excel lagi ya. Kita ubah lagi dulu. Di sini saya akan memaparkan praktek perubahan dari suatu tabel data menjadi diagram batang. Nah, jadi di sini kita sama ya, masih sama semuanya, kita ulang-ulang aja. Cuman yang membedakan itu adalah pilihan di insert ingin diubah menjadi diagram jenis apa. Nah, jadi kita tinggal klik ya, kita lihat di sini mau diagram apa, udah dapat, sudah kita klik. Di sini juga seperti sebelumnya ada beberapa model. Kita klik model yang kita inginkan dan di sini tinggal kita besarin sehingga dapat kita baca. Nah, jadi ini nih model dari diagram batang dari tabel data yang sudah kita ubah. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail di bagian diagram batang ini. Kita masuk lagi ke PowerPoint. Nah, jadi di PowerPoint ini sudah terlihat ya di sini diagram batang yang sudah kami ubah. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembacaan data penjualan alat teknik jaringan komputer. Nah, jadi di sini kita dapat melihat ya ada 3 warna ya. Yang pertama itu ada warna pink, ada warna biru, dan ada warna putih ya di sini teman-teman. Nah, jadi di bawah diagram batang ini kita bisa melihat ada tulisan kecil ya di bawah sini. Ini nih adalah keterangan warna pink itu apa sih, warna biru itu apa sih, dan juga warna putih itu apa. Nah, jadi dapat kita baca di bawahnya ya. Warna pink itu adalah data penjualan toko alat teknik jaringan komputer PKJ SMK Negeri 8 Batang, harga modal. Oh, jadi warna pink ini adalah menampilkan modal atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk barang yang nama barangnya udah ada di bawah sini ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang batang yang berwarna pink terlebih dahulu. Oh, jadi batang berwarna pink itu kita sudah tahu tentang harga modal. Nah, jadi kita bisa melihat nih kira-kira dari diagram batang di atasnya ini harga barang yang mengeluarkan pengeluaran paling besar itu yang mana sih? Nah, jadi tinggal kita lihat aja batang berwarna pink yang memiliki ketinggian paling tinggi itu yang mana? Kita lihat di sini, oh ternyata printer. Berarti printer memiliki pengeluaran yang paling besar dibandingkan dengan barang-barang yang lain yang ada di diagram batang ini ya teman-teman semua ya. Nah, jadi kita juga bisa melihat pengeluaran paling rendah itu barang yang mana sih. Jadi kita tinggal lihat batang berwarna pink mana yang memiliki ketinggian paling rendah. Nah, kita lihat di sini semuanya, oh ternyata di sini ada mouse. Oh, berarti mouse inilah yang memiliki pengeluaran paling rendah dibandingkan dengan barang-barang yang lain. Nah, jadi masuk ke warna yang kedua yaitu warna biru. Nah, kita baca sesuai dengan keterangan di bawah sini, ternyata warna biru ini menampilkan tentang keuntungan. Oh, jadi kita bisa lihat dari diagram di atasnya yang memiliki keuntungan paling rendah dan paling tinggi itu yang mana? Kita lihat saja batang berwarna biru mana yang memiliki ketinggian paling tinggi ya. Kita lihat di sini. Oh, ternyata printer. Berarti printer memiliki keuntungan yang paling besar dibandingkan dengan barang-barang yang lain. Terus kita lihat lagi batang berwarna biru mana yang memiliki ketinggian paling rendah. Oh, kita lihat di sini mouse. Ternyata mouse juga memiliki keuntungan paling rendah dibandingkan dengan barang-barang yang lain. Masuk ke warna yang ketiga yaitu warna putih. Warna putih di sini menampilkan
tentang harga jual. Jadi kita tinggal lihat lagi di diagram batang di atasnya, mana sih yang memiliki harga jual paling tinggi, apakah printer juga. Nah, jadi kita lihat, oh ternyata di sini Access Point memiliki harga jual paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu kita bisa lihat juga kira-kira harga jual yang paling rendah yang mana nih. Kita tinggal lihat warna batang putih yang memiliki ketinggian paling rendah dibandingkan dengan barang-barang atau batang berwarna putih lainnya. Kita lihat di sini, oh ternyata mouse juga memiliki harga jual paling rendah dibandingkan dengan barang-barang yang lainnya. Nah, jadi itu tadi adalah bagaimana cara membaca diagram batang dari keterangan yang ada di bawah. Dari keterangan yang ada di bawah sini, jadi biasanya diagram batang itu sudah memiliki keterangan di bawahnya. Jadi mempermudah kita untuk membaca data tersebut dengan lebih mudah lagi ya teman-teman. Mungkin sekian penjelasan pembahasan materi hari ini ya teman-teman semua ya. Semoga saja materi yang saya jelaskan barusan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.